kemudian black, kemudian santai. Satu dari 5 anak remaja sudah pernah mencoba ngerokok dan nge-vape. Dan kaget, saya tidak. Jadi video ini bukan tentang bagaimana membuat Anda orang tua bertambah kaget dan panik, tapi tentang fakta dan bagaimana Anda mengatasinya. Jadi sebagai seorang hipnoterapis, saya juga adalah seorang ayah. Saya sangat memahami perasaan Anda. Jadi kita ingin anak kita tumbuh sehat dan sukses. Dan kita tahu rokok, vape bukan hal yang mempengaruhi positif terhadap kesehatan dan kesuksesan. Saya akan cerita pengalaman sebagai orang tua. Kami tentu punya pengalaman yang seperti Anda. Jadi ceritanya begini. Hari itu istri saya datang dengan wajah agak cemas. Di tangannya dia bawa vape yang dia temukan di tas anak. Jantung saya berdebut kencang gitu ya. Rasanya seperti kayak ada ribuan pertanyaan di kepala. Saya duduk, saya lihat vape dan berusaha menenangkan diri sebelum bertanya. Itu punya teman saya kok Pak, kata anak saya ketika saya tanya. Jawabannya klasik, tapi hati saya tetap terus bergejolak gitu. Jadi seperti kayak ada jarak di antara kami. Seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan, apa yang sebenarnya ingin dia capai, jadi seperti apa yang membuat dia ingin mencoba. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul. Dan ternyata memang remaja itu punya dunia tersendiri. Terkadang mereka sangat ingin diterima, dihargai. Yang kita lihat hanya permukaannya saja. Di balik itu ada perasaan yang mereka tutup rapat, simpan erat-erat. Jadi saya ajak ngobrol santai, saya nggak ceramah panjang lebar, tapi saya mencoba untuk mendengar lebih banyak. Dan ternyata mereka tidak butuh dihakimi, mereka butuh dimengerti. Jadi vape ini ternyata hanya sinyal atau simptom. Sinyal atau simptom apakah kita orang tua benar-benar hadir di dalam hidup mereka. Jangan-jangan selama ini kita cuma sibuk dengan urusan kita sendiri. Jadi berikut ini beberapa saran yang mungkin kita perlu lakukan sebagai orang tua. Pertama, pastikan kasih sayang dan waktu berkualitas untuk mereka. Tunjukkan bahwa mereka berharga tanpa harus mencari validasi di luar sana. Kedua, yang ini penting, bangun komunikasi yang efektif. Jadi buat suasana di rumah itu nyaman ya untuk berbagi tanpa takut dihakimi. Jadi kita harus menjadi pendengar yang hadir sepenuh hati. Yang ketiga, ketika kita tahu anak kita terlanjur mencoba, jangan buru-buru marah. Karena kemarahan Anda tidak menjamin kesadaran mereka bangkit, tidak. Jadi ajak ngobrol santai, cari tahu alasan dibalik tindakan mereka, ya. Jangan fokus kepada gejala atau simptom, tapi cari akar masalahnya. Nah, yang terpenting, coba membangun keterbukaan yang erat. Jadi kita sebagai orang tua tidak perlu menjadi orang tua yang sempurna, tapi kita tetap harus berusaha. Ya, demikian, tetap semangat, terus belajar. Sampai ketemu dalam video-video berikutnya. Sampai jumpa.